Dari program studi pendidikan IPA angkatan 2023. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengeksplor salah satu kearifan lokal yang kisah ada di sejati. Grobogan. Api menyala tak pernah mati dari bumi anugerah ilahi. Beratkan namanya dikenal, pusaka alam yang kekal, tak padam meski hujan turun, keajaiban yang tak pernah murung. Api abadi, saksi zaman, menjaga cerita dari leluhur laman. Dari perut bumi ia berdiri, menghangatkan jiwa tak pernah lari. Di bawah bintang yang berkilauan, orang datang membawa harapan. Doa terucap di malam pekat, di merapen mimpi terikat. Asap membumbung seperti nyawa, menghubungkan masa kini dan lama. Warisan yang tak bisa dibeli, api abadi penjaga tradisi. Dengarlah bisikan dari api kecil, rahasia alam yang tak pernah pilu. Kuatkan hati, sambut pagi, api abadi, cahaya sejati. Api abadi, saksala yang kekal, keajaiban yang tak pernah murung, keajaiban yang tak pernah murung. Api abadi kenal, pusaka alam yang kekal, tak padam meski hujan turun, keajaiban yang tak pernah murung. Api abadi, saksi zaman, menjaga cerita dari leluhur laman. Dari perut bumi ia berdiri, menghangatkan jiwa tak pernah lari. Di bawah bintang yang berkilauan, orang datang membawa harapan. Doa terucap di malam pekat, di merapen mimpi terikat. Sebelumnya perkenalkan, saya Lutfiara Hendrada dari Universitas Negeri Semarang. Tujuan saya itu kesini untuk mengetahui bagaimana fenomena ini tuh dinamakan api abadi Merapen dan bagaimana sejarah dan asal usulnya. Sebelumnya di sini saya juga menemukan siapa dan aku usianya berapa? Saya Anas Sofiki, usia 30 tahun. Untuk nama ya, untuk nama dari Merapen itu berasal dari kata prapen, atau kalau dalam bahasa Indonesia ya tempat perapian. Untuk sejarahnya sendiri ini kaitannya dengan Sunan Kalijaga. Jadi pada abad ke-15, jadi masih ada sangkut pautnya dengan kerajaan Benar. Peralihan antara kerajaan Majapahit ke di abad ke-15 pada saat itu Sunan Kalijaga bersama rombongannya itu singgah di tempat ini untuk istirahat. Yang pertama kali dilakukan, di sini Sunan Kalijaga mencari sumber air. Sumber air di sini, kemudian Sunan Kalijaga melihat potensi di daerah sini. Kalau erat kaitannya dengan sejarah ya, kalau sejarah ini ada sumber mata air di sini. Nah, maka Sunan Kalijaga yang pertama kali menancapkan tongkatnya di sebelah sini pertama kali, untuk mencari sumber air pada saat itu. Tapi ketika beliau menancapkan tongkatnya, diperkirakan kalau secara ilmiah ujung tongkat Sunan Kalijaga itu terbuat dari logam dan memercikkan berbenturan dengan batu ketika ditancapkan. Kemudian tanah di sini karena kemungkinan mengandung gas metana, jika keluar api di sini
Sunan Kalijaga bersama rombongannya kemudian masih mencari air di sekitar sini. Kemudian beliau melihat sebuah cekungan tanah di sebelah sana. Nah, kemudian ditampakkanlah kembali tongkat tersebut. Kemudian keluarlah air. Jadi keluar air yang pertama kali, air itu yang sekarang diberi nama Sungai Dudo. Jadi untuk pertama kali airnya itu digunakan untuk minum para rombongannya, kemudian digunakan apinya digunakan untuk memasak. Nah, setelah sampai Demak, Sunan Kalijaga kemudian meminta yang namanya Empu Supo. Setelah kembali ke sini, Empu Supo mencari adiknya, tidak ketemu di sekitar sini karena dulu Sunan Kalijaga pernah meninggalkan adiknya di daerah sekitar sini waktu perjalanan. Jadi waktu perjalanan beliau meninggalkan Tuban, itu meninggalkan adiknya di daerah sini. Nah, beliau meninggalkannya di Sendang Beluk di Sarajeng. Ya, ada itu namanya Sendang Beluk di sebelah sana. Nah, Empu Supo itu mencari adiknya, baru ketemu di Sendang Beluk itu, di Sendang Beluk di desa Rajek itu. Nah, kemudian Empu Supo tadi ke sini untuk membuat keris juga. Jadi apinya itu digunakan untuk membakar keris, masnya di sendang. Ada yang lupa tadi untuk yang awal, pada saat istirahat beliau mau melanjutkan perjalanan ke Demak, tadi ada salah satu benda itu yang dirasa berat, maka ditinggallah di sini, ditempatkan di samping api abadi Bapen, itu namanya batu. Ditinggal di situ, itu landasan yang kerajaan Majapahit yang dibawa dari Majapahit menuju ke Demak. Selanjutnya setelah Sunan Kalijaga Empu Supo tadi membawa adiknya dan sudah mengelola keris kembali ke Demak, kemudian lambat laun nama-nama tempat di sini juga berubah, kemudian diberi nama juga, seperti batu ini diberi nama Batu Bobot, ini kan belum pernah ada. Batu ini, batu ya batu, bobot itu artinya berat. Kemudian kalau Sendang Dudo itu Sendang Dudo, kenapa dikatakan Sendang Dudo, diberi nama Sendang Dudo? Sendang itu kan kolam air atau bukan sumur tapi kolam, kemudian diberi nama Dudo. Dudo itu berasal dari istilah sengkalan, kalau dalam bahasa Jawa itu kata-kata yang melambangkan suatu angka. Kayak kalau melambangkan suatu angka, jadi kata misalkan bumi artinya satu. Nah, seperti itulah. Nah, kenapa dipilihnya kata Dudo melambangkan angka 1? Karena pada saat itu Empu Supo yang membuat keris di sini itu statusnya Dudo. Dipilih kata Dudo, maka semakin lambat laun namanya menjadi Sendang Dudo. Jadi seperti itulah singkat ceritanya. Kira-kira api itu beneran nyala setiap hari atau ada pernah mati gitu? Kalau mati itu pernah terjadi mati, tapi hanya seminggu. Itu waktu ada pengeboran. Jadi di daerah sini kan memang ada peraturan tidak boleh mengebor sumur. Nah, sumur kayak sumur sibel itu, kalau yang di kota-kota kan pakai sumur bor itu daerah sini kan tidak boleh, karena di kalau untuk api ini agar dari ini pernah mati pada saat kemarin tahun 2020 ada penguburan di sekitar sini, penguburan sumur untuk air itu sumur sibel, sumur bor. Nah, di sini kan aturannya tidak boleh menggunakan sumur sibel, harus pakai pamfima satu, istilahnya sumur biasa yang tidak terlalu dalam. Nah, itu pernah gasnya bocor ke sana, kemudian untuk apinya ini sebenarnya apinya ini bisa padam asal ada campur tangan manusia. Untuk teknik mematikannya itu
tidak dipublikasikan untuk umum, jadi hanya kita sendiri, cuman tidak seperti yang saya temukan tadi mengguyur air dengan akhirnya nanti dapat merusak cungkup dari apinya. Jadi itu ada cungkupnya di situ kan, terbuat dari cor, itu kan nanti rusak kalau kena tiba-tiba kena dingin gitu. Kalau monumen ini dulunya bukti sih kalau api ini pernah digunakan untuk event-event olahraga maupun nasional maupun internasional, misalkan PON, ada PON tahun 96, ini PON tahun 82, kemudian yang barusan aja ini Asian Games tahun 2018, tapi yang paling tua itu yang paling selatan itu pengambilan api Ganivo tahun 60-an. Ya itu kan lambang kalau pembukaan acara gitu, kalau dalam event seremonial olahraga kan biasanya untuk melambangkan semangat kan dilambangkan dengan api. Seperti kalau olimpiade itu kan juga menyalakan mengobarkan api untuk melambangkan semangat dalam olahraga. Ya disulut aja pakai obor, jadi nanti estafet nggak akan mati karena kan tidak hanya obor satu obor aja, misalkan satu obornya mati kan masih ada obor yang untuk tandanya, dan itu obornya khusus, tidak kayak obor-obor yang dibuat orang-orang biasa itu pusaka alam yang kekal, tak padam meski hujan turun, keajaiban yang tak pernah murung, api abadi, saksi zaman, menjaga cerita dari leluhur lama. Dari perut bumi ia berdiri, menghangatkan jiwa tak pernah lari. Di bawah bintang yang berkilauan, orang datang membawa harapan. Doa terucap di malam pekat, di merapen mimpi terikat. Asap membumbung seperti nyawa, menghubungkan masa kini dan lama. Warisan yang tak bisa dibeli, api abadi penjaga tradisi. Dengarlah bisikan dari api kecil, yang bisa diambil dari rahasia alam yang tak pernah pilu. Kuatkan hati, sambut pagi, untuk bidang api geologi, abadi, api cahaya abadi sejati. ini merupakan fenomena geologi unik yang terjadi akibat adanya gas metana atau CH4 yang terperangkap di dalam lapisan tanah. Gas metana ini itu terbentuk dari proses pembusukan bahan organik yang terpendam selama ribuan hingga jutaan tahun dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Lalu gas ini itu naik ke permukaan melalui rekahan atau retakan di kerak bumi. Jadi, sumber api yang berasal dari kandungan gas metana dalam tanah ini yang menunjukkan adanya aktivitas geologis di bawah permukaan tanah. Lalu yang kedua, pada bidang kimia, gas yang keluar itu adalah metana atau CH4 yang merupakan senyawa hidrokarbon. Lalu warna api biru ini itu menunjukkan pembakaran yang sempurna. Artinya, gas itu terbakar dengan cukup oksigen. Lalu, untuk bidang fisikanya, api yang menyala terus-menerus ini itu berkaitan dengan konsep pembakaran dan transfer energi. Ketika gas metana ini keluar dari dalam tanah dan bertemu dengan udara serta percikan panas, bisa dari logam atau tongkat, itu terjadi reaksi pembakaran eksotermis yang melepaskan energi dalam bentuk panas dan cahaya.
Bye.